Saya ini ya Ustazah, saya selalu diperlakukan kasar sama suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang menarik. Kisah tentang seorang wanita yang berbuat syirik dan akibatnya ia mendapatkan balasan secara langsung pada saat umroh. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kisah wanita yang berbuat syirik dan mendapatkan balasan azab di tanah suci. Ibu ini merupakan jamaah umroh asal Indonesia. Kita sebut saja ibu ini bernama Ibu Wati. Kisah tersebut diceritakan oleh seorang TKI yang dulunya ini adalah sebagai pembina umroh pada saat itu. Dan pembina umroh ini mengatakan bahwa Ibu Wati melaksanakan ibadah umroh ini tujuannya agar suaminya ini mendapatkan hidayah. Karena suaminya ini suka berlaku kasar kepada Ibu Wati tersebut. Dan pada saat itu, Ibu Wati ini pun menceritakan kepada pembina umrohnya tersebut, "Saya ini ya Ustazah, saya selalu diperlakukan kasar sama suami saya. Dan bahkan suami saya ini kalau manggil saya itu panggilannya babi, anjing, seperti itu." Begitulah yang diceritakan oleh Ibu Wati. Dia pun mengatakan, "Nggak tahu Ustadz, kenapa suami saya ini memperlakukan saya itu seperti itu." Bu Wati pun melanjutkan perkataan yang tadi. Namun ada sesuatu yang janggal karena Ibu Wati ini melaksanakan ibadah umroh namun dengan berpakaian yang sangat glamor dan bahkan seluruh perhiasannya pun ia pakai. Kemudian pembina umroh ini pun mengatakan, Ibu Wati ini sudah tua, umurnya juga sudah 60-an tahun, tapi dandanannya Masya Allah, make upnya tebal, perhiasannya ini ya 5 jari dipakai semua, gelangnya dipakai semua, pokoknya seperti anak muda. Begitulah yang dikatakan oleh pembina umroh tersebut. Dan selain itu, yang lebih mengherankan lagi, pada saat Ibu Wati ini melaksanakan ibadah umroh, ia bersikap aneh. Apalagi pada saat ia di hotel. Sungguh dipikir secara akal pun sangat tidak nalar. Kemudian sang tour leader ini pun mengecek ke kamar Ibu Wati tersebut. Ia mengecek ke kamar atas. Ia pun menanyakan kepada Bu Wati, "Bu, udah saatnya kita melaksanakan umroh." Namun jawaban Bu Wati ini, ia justru mengatakan, "Saya tidak mau umroh. Saya lebih milih rebahan di sini saja." Begitulah yang dikatakan oleh Ibu Wati. Namun meski Ibu Wati ini tidak mau melaksanakan umroh, tetap saja semuanya membujuk Ibu Wati agar Ibu Wati ini mau melaksanakan ibadah umroh. Dan pada akhirnya Ibu Wati ini pun mau. Dan setelah sesampainya di depan Ka'bah, pada saat akan melaksanakan tawaf, tiba-tiba Ibu Wati ini pun berontak. Dan pembina umroh ini pun mengatakan, waktu putaran pertama santai-santai saja, seakan tidak terjadi apa-apa. Pada saat putaran kedua, Ibu Wati ini marah-marah. Dan pada saat putaran ketiga, Ibu Wati ini berontak. Ia ngamuk-ngamuk di situ seperti orang kesurupan. Dan bahkan seluruh manusia yang berada di depan Ka'bah ini pun sontak langsung memperhatikan Ibu Wati tersebut.
Dan kemudian pada saat Ibu Wati ini akan dipegang oleh jamaah umroh lainnya, Ibu Wati ini pun justru malah mau pergi. Saya nggak mau, saya nggak suka dipegangi. Saya mau pulang naik ojek. Begitu kata Ibu Wati. Dan karena Ibu Wati ini berontak, setelah itu pun melaksanakan sa'i. Nah, pada saat itu juga Ibu Wati ini tangannya ini dipegang kanan kiri oleh jamaah lain agar Ibu Wati tersebut tidak mengalami berontak seperti sebelumnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh jamaah lain agar Ibu Wati ini tidak kabur. Namun apa yang terjadi? Setelah berulah berontak, malah justru Ibu Wati ini berulah baru lagi. Kemudian pembina umroh itu pun mengatakan bahwa dan pada saat melakukan sa'i, Ibu Wati ini biasa saja, ia tidak ngapa-ngapain dan bahkan ia anteng. Namun pada saat putaran terakhir, tiba-tiba Ibu Wati ini mengeluhkan bahwa ia ini pengen kencing. Dan setelah saya sebagai pembina umroh ingin mengantarkan nih, belum sampai toilet, Ibu Wati ini sudah tidak tahan. Akhirnya ia kencing di jalan dan pada saat itu ditanjakan. Begitulah yang dikatakan oleh pembina umroh tersebut. Setelah itu, setelah melaksanakan sa'i, akhirnya pembina umroh ini memilih Ibu Wati agar dikunci di kamar hotelnya ini, agar ia tidak pergi kemana-mana. Namun, meskipun sudah ditinggal di kamarnya sendiri, tetap saja Ibu Wati ini membuat ulah baru. Namun beberapa menit kemudian ada seorang tour leader ini nelpon bahwa mengatakan di hotelnya ini sudah banyak polisi. Karena apa? Karena Ibu Wati ini telanjang di depan hotel dan dia kencing berak di depan hotel itu juga. Dan kemudian setelah kejadian tersebut, akhirnya polisi ini pun mencari informasi. Ia bertanya ke tetangga Ibu Wati tersebut, Bu Wati ini mengalami apa kok sampai begitu? Dan pada akhirnya tetangga itu pun menceritakan kondisi Ibu Wati pada saat sebelum berangkat umroh. Kemudian tetangga ininya pun bercerita bahwa Ibu Wati ini dulunya ini adalah sebagai pembantu. Dan pada saat itu Bu Wati merasa ia ingin memiliki majikannya karena majikannya ini adalah orang Cina. Namun yang dilakukan Ibu Wati ini salah. Ia menggunakan pelet agar majikannya tersebut mau dengan Ibu Wati. Begitulah yang dikatakan oleh tetangganya. Kemudian tetangganya ini pun mengatakan bahwa selang beberapa waktu Ibu Wati ini menikah dengan orang Cina tersebut, Ibu Wati dikaruniai 2 anak. Dan pada saat sudah memiliki 2 anak ini, tiba-tiba perlakuan suaminya ini berubah. Hal tersebut diduga karena peletnya ini yang sudah dilakukan oleh Bu Wati terhadap suaminya tersebut ini sudah hilang. Dan karena itulah Ibu Wati menjadi seperti orang gila pada saat di Mekah. Dan itulah kehidupan Bu Wati sebelum Ibu Wati ini menginjakkan kakinya ke Mekah. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.